tahun 2004 sampai tahun 2013 itu tambang masih jalan di sini. Nah, jadi di atas itu sampai sekarang belum begitu ini. Nah, tambang sudah mulai agak meredup, walaupun sebenarnya izinnya masih aktif semua. Nah, karena kami ini merasa bahwa di sini kita perlu mempertahankan alam dan tradisi kita. Nah, makanya kita coba buka untuk sektor pariwisata di sini untuk dikembangkan. Ciri-ciri masyarakat kita di Sumedang Ipil ini adalah, kalau dari bentuk mungkin kita sama seperti masyarakat Melayu lainnya, mungkin Melayu di Kalimantan ini mungkin, dan di Malaysia. Kalau kita lihat dari sosial budaya kehidupan masyarakat Kutai Lawas di Gedang Ipil ini, siklus kita dari zaman nenek moyang kita, karena kampung kita ini, kalau adat kita ini dibilang adat, termasuk adat yang tua di Kutai Kartanegara ini. Dulu sosial masyarakat kita, nenek moyang kita hidup dengan di hutan berburu dan berladang. Kemudian sistem kehidupan seperti kepercayaan zaman dulu itu masih menganut kepercayaan, belum ada agama yang masuk. Kemudian banyak bermacam-macam ritual budaya yang menjadi pedoman hidup masyarakat kita. Itu yang kita tahu dari beberapa cerita dari nenek moyang kita. Nah, kemudian setelah negara kita dijajah, mulai dari penjajahan Belanda, di sini menurut cerita itu banyak memang dari penjajah Belanda yang mencari, mungkin penjajah itu untuk mencari rempah-rempah di sini pada zaman dulu. Kemudian datang juga penjajah dari Jepang. Nah, itu juga sudah mengalami, itu cerita di sini sudah didatangi semua. Indonesia merdeka, jalan seperti biasa. Kita juga merasakan di sini bahwa tidak ada lagi penjajahan, walaupun sebenarnya tidak ada kayak perang dan lain sebagainya di sini. Kayak olahraga Pak, fitness olahraga Yang kuat ya. Ini menyesuaikan beratnya kan macam-macam dulu. Nunggu padinya masih ada nggak Pak? Sekarang ini kita jaga sebagai tradisi gitu kan. Modern aja Pak ya sekarang. Iya. Apa digilingnya pakai mesin berarti? Kita kerasan menunggu itu karena ada suara. Kalau Dayak itu kan kayak kenyah itu kan dia kayak lubang panjang aja, dan ditaruh di tanah aja. Jadi tidak ada kesan ininya, hanya kesan kebersamaannya aja. Kalau ini tetap kebersamaan, walaupun ini kecil cuma ada juga Pak ya? ada perkusi, ada suara. Iya. Mungkin kita di sekitar tahun 70-an ke atas, sekitar 73 itu ada yang dari Australia kalau nggak salah masuk di sini membawa agama Kristen gitu. Nah, pada saat itu hampir 1 tahun di sini dibina. Nah, kemudian mereka mendapat simpatisan atau mendapat pengikut itu ada di dusun kami Ketapang. Nah, itu sampai sekarang masih ada di sana, ada Kristen Protestan yang dibawa pada saat tahun 1973. Nah, kemudian di sini sendiri di Gedang Ipil ini kembali lagi ke tradisi, kepercayaan dan sebagainya, masih melaksanakan bermacam-macam ritual, masih mungkin ya bisa kita bilang
animisme lah pada saat itu. Nah, hanya sekitar tahun 80-an itu lagi baru mulai masuk agama, ada Islam dan Katolik. Nah, dari di sanalah mulai sedikit-sedikit berkembang 80-an sampai 90-an. Nah, akhirnya 90-an sampai 95 96, nah di situ sudah banyak yang sudah beragama. Nah, namun tidak masih ada yang kepercayaan gitu, tapi sudah banyak yang beragama. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, karena agama banyak mungkin yang merubah sedikit tradisi budaya kita dulu, sehingga ritual-ritual yang dulunya menjadi pedoman hidup, nah akhirnya agak mulai berubah sedikit-sedikit. Di berjalan, kemudian kita di sini ada budaya yang memang sama dengan budaya di Kedaton atau di Kerajaan Kutai di Semarang, Negara. Nah, itu saling mengikuti erau di sana. Nah, di sini adalah adat belian yang dibawakan mereka di sana. Sebenarnya kita kalau dibilang Dayak, kalau berdasarkan dia melihat dari segi agama, kita tidak terima sebenarnya, karena dibilang, banyak orang bilang itu bahwa kalau bukan muslim itu Dayak, kalau di wilayahnya itu ada yang tidak muslim semua atau di desa muslim semua itu adalah Dayak. Nah, itu yang kita sebenarnya nggak mau itu, karena kita di sini kalau secara suku kita Kutai gitu. Walaupun mungkin sejarah Kutai itu dulunya hanya dari bahasa, mungkin dari bahasa Belanda dan sebagainya, tapi itu sekarang sudah diakui Kutai itu adalah suku gitu. Mungkin Dayak itu memang banyak, mungkin bisa saja Dayak kalau dimasukkan dalam itu lingkup Kalimantan kita ini. Itu kan kayak ada Dayak Kenyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi kita ini adalah Kutai yang kalau kita lihat dari agama itu memang agama itu masuk, apa yang saya bilang tadi, masuk hanya baru saja di sini. Kalau dulu adalah animisme, kita kepercayaan. Oke. Kenapa Bu? Ya. Oke, kita bilang ya. Silakan tapi udah taguh. Taguh. Ya, langsung kok dihasilin kan di enggak. Mantap. Apa mau padi dah ada ngulur. Indah ya. Di post ya gini. Ya kan berarti sini. Ya kan. Ya. Ini namanya. Ya. Coba. Ah, pos aja tapi pos 1, 2, 3. Coba. Hop. Kalau kehidupan masyarakat sendiri, usahanya adalah menyadap aren dan berladang gunung. Sawah masih sedikit, tapi masih banyak yang berladang gunung. Nah, kemudian karena kita semakin maju, kalau dulu jalan nggak ada, jalan darat nggak ada masuk di desa kita hanya transportasi itu kalau mau keluar atau melewati sungai saja pakai perahu. Nah, hanya sekitar tahun 2003, nah itu baru ada jalan darat masih di sini. Nah, jalan darat ada, walaupun kondisinya masih jalan batu-batu. Nah, itu sudah mulai sangat berubah. Sosial ekonomi masyarakat di sini sudah mulai berubah, walaupun sebenarnya tradisinya masih kita jaga. Ekonomi sudah mulai membaik, kemudian transportasi agak sudah mulai murah. Kalau dulu mungkin lewat sungai itu luar biasa ininya, biayanya gitu. Nah, kalau sudah ada darat sudah lumayan membawa hasil bumi kita di sini. Nah, sehingga di tahun 2000-an itu sudah mulai desa kita mengarah dari desa yang sangat tertinggal, artinya sudah mulai ada pembangunan. Nah, sehingga mungkin saya langsung saja di 2013 yang saya sampaikan tadi,
program bupati yang memang mengarah gitu ke ini, ke potensi yang ada di desa. Itu semua potensi, mulai dari potensi pertanian, potensi peternakan, kemudian potensi pariwisata itu sendiri yang mulai diarahkan untuk dikembangkan gitu. Destinasi ya memang iya, cuma apa yang kami harapkan memang sangat jauh sekali masih. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tari-tarian dan lain sebagainya itu belum bisa kita suguhkan setiap saat. Nah kemudian di sisi yang lain di sini, karena namanya peninggalan budaya, tradisi permainan anak-anak itu kan pasti ada. Zaman dulu itu beda dengan sekarang. Karena dulu kan serba alam yang digunakan. Nah itu juga masih kita jaga, seperti permainan tradisional kayak enggrang, begasing, di Kutai ini, belogo, dan banyak permainan anak lain. Itu juga kita ketika event itu kita tampilkan dan kita buat edisi biasanya bagi para pengunjung untuk mencoba gitu. Nah, permainan masa kecil. Karena kita di kampung ini adalah standar nasional untuk dilombakan tingginya. Kalau kita untuk kontraksi tinggi-tinggian itu sampai apa itu ada gitu. Masukin kaki satunya susah. Lagi dah. Awal enggak pernah naik. Kok Bapak enak betul ya? Iya lah. Bisa lari loh.